Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita lanjutkan pembahasan usulun fi tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masih pada bab al-mushtahiruna bi tafsiri minas sahabah, orang-orang yang terkenal ahli tafsir di antara para sahabat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas dua sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk pada sahabat yang ketiga yang dibahas oleh Syekh Utsaimin di sini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ats-tsalits, yang ketiga di antara sahabat yang terkenal ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbasin, gitu. Abdullah bin Abbasin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dua-duanya ini sahabat, ya. Bapaknya juga Abbas adalah sahabat. Beliau mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan, huwa benu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah ibnu putra ammi, dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi putranya Abbas. Abbas adalah pamannya Nabi. Berarti Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Sepupu seperti Ali kemarin, ya, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wulidah, ya, dia dilahirkan qabla al-hijrati, sebelum hijrah, bisalasi sinin, 3 tahun. Jadi Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah, gitu. Berarti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, umurnya berapa? 16. 13. Kan 10 tahun kan di Madinah. 10 tahun di Madinah toh Nabi, 3 tahun sebelum Nabi ke Madinah Ibnu Abbas lahir. Ya, berarti ketika Nabi di Madinah 10 tahun meninggal sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas itu baru berumur 13 tahun. Si muda. Sigharus sahabah, sahabat muda, tapi ilmunya Masya Allah. Nah, itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau Ali kemarin berapa tahun lahir sebelum Nabi hijrah, sebelum diangkat menjadi Nabi? 10 tahun. Ya, 10 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi. Berarti ketika hijrah umurnya Ali sudah berapa? 23, ya, sudah remaja, udah besar. Kalau Ibnu Abbas masih bayi, masih balita, 3 tahun kan? 3 tahun sebelum hijrah. Beda jauh umurnya. Lazama yulazimu fi'il madi, itu fa'ala yufa'ilu. Lazama, dia Ibnu Abbas itu bermulazama. Ya, lazam itu ya senantiasa bersama, ya. Bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ibnu ammihi, karena dia adalah putra pamannya Nabi. Jadi keluarga Nabi, kerabat Nabi. Jadi akrab gitulah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan banyak ilmu. Seperti Ali bin Abi Thalib, ya, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bukan kerabat, tapi sering menjadi karena beliau menjadi pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sering keluar masuk di rumah Nabi. Lihat ini, sahabat-sahabat yang bermulazamah senantiasa bersama dengan Nabi, ya, karena Nabi adalah sumbernya ilmu, ya, sumbernya ilmu. Kepada beliaulah Allah turunkan Al-Qur'an dan hikmah. Maka sahabat yang bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan banyak warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi warisannya Nabi adalah ilmu, bukan harta.
ilmu. Wa khalatuhu, dan khalah bibinya, ya, bibi dari sisi ayah, ya, adalah Maimunah, ya, dari ibu, ya. Kalau ammah dari sisi ayah, bibi dari sisi ibunya Ibnu Abbas ini namanya adalah Maimunah, tahta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di bawah, ya, di bawah perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bibinya juga istri Nabi. Jadi kerabat dekat Ibnu Abbas ini. Wa dhammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa dhamma, dan Nabi mengumpulkan, ya, ke dadanya beliau, ke dadanya Ibnu Abbas. Maksudnya di tangannya, telapak tangannya Nabi diletakkan di dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telapak tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diletakkan di dadanya Ibnu Abbas. Wa qala, dan Nabi bersabda atau mendoakan beliau, Allahumma, ya Allah, allimhu. Tu'allim itu adalah fil amr, ya. Allama yu'allimu, allim, ya. Allimhu, ajarkanlah dia al-hikmata, hikmah. Itu. Jadi Nabi letakkan telapak tangan beliau yang mulia di dadanya Ibnu Abbas yang masih kecil. Kemudian berdoa, Allahumma alimhu al-hikmah, ya Allah, ajarkanlah dia al-hikmah, yaitu al-ilmu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, al-kitabah, kitab. Itu. Ajarkanlah kepadanya al-kitabah, yaitu Al-Qur'an dan tafsirnya. Wa qala lahu, dan Nabi juga bersabda kepada Ibnu Abbas, hina, ketika wadu'a, ketika Ibnu Abbas meletakkan lahu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'ahu, air wudunya. Nah, ingat, kalau di fathah alat, berarti airnya. Kalau wudu di dhamma berarti ulah, berarti perbuatannya. Ingat, kalau wudu perbuatan, kalau wadu alat, ya, berarti airnya. Ketika Ibnu Abbas meletakkan bagi Nabi air wudunya, itu. Jadi Ibnu Abbas mengambilkan air wudhu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendoakan beliau, mendoakan Ibnu Abbas. Nabi bersabda, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, faqihkanlah dia, fahamkanlah dia fid din, dalam masalah agama. Masya Allah. Seorang anak yang sering didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa Nabi kita tahu bersama mustajab. Dan terbukti Allah kabulkan doa Nabi ini, ya. Fakana, dan jadilah dia Ibnu Abbas itu bihada du'ai al-mubaraki, dengan doa yang penuh berkah ini, ya. Hibrul ummah, menjadi hibro itu arti asalnya itu tempat tinta, ya, tinta. Maksudnya ilmu, alim, orang yang alim dari umat ini. Hibrul ummah itu tintanya umat, maksudnya ahli ilmunya umat ini, ya, berkat doa Nabi yang berkah tadi. Fi nashri tafsir, dalam menyebarkan at-tafsir, ya, dalam mengajarkan tafsir, wal fiqhi, dan fikih. Jadi Ibnu Abbas ini selain ahli tafsir juga ahli fikih. Ibnu Abbas, para ulama menyebutkan ada yang al-abadilah al-arba, 4 Abdullah, yang mereka ini sahabat yang ahli ilmu, ya, ahli fikih. 4 Abdullah. Sahabat Nabi yang Abdullah ada beberapa, bukan cuma 4. Tapi 4 ini digabungkan karena mereka punya kesamaan. Yang pertama, mereka sama-sama berilmu, tentu faqih, ya. Yang kedua, mereka adalah sahabat, putranya sahabat. Berarti ayah mereka juga termasuk sahabat, ya. Kalau Abdullah bin Mas'ud kan kemarin Abdullah juga, tapi bapaknya bukan sahabat. Si Mas'ud kan meninggal dalam masalah jahiliyah, makanya dia sering disandarkan kepada ibunya, ya, Ibnu Ummi Abdin. Nah, 4 ini, ya, sama-sama faqih. Kemudian
bapak mereka juga sahabat, kemudian umur mereka masih muda-muda. Masih pemuda. Nah, ada 4 Abdullah. Al-Abadilah, Al-Arba. 4 Abdullah. Salah satunya siapa? Abdullah bin Abbas ini, ya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As. Siapa satu? Siapa yang ingat satu? Abdullah bin Zubair bin Awam. Bapak mereka semua sahabat kan? Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Abdullah, bapaknya Amr bin Al-As, sahabat. Ya, kakeknya Al-Wa'il kafir. Kemudian yang keempat Abdullah bin Zubair, sahabat juga. Ya, jadi beliau karena berkat doanya Nabi SAW itu menjadi hibrul ummah, ya, tintanya umat ini, alimnya umat ini dalam menyebarkan tafsir dan fikih. Beliau mengajar, punya madrasah fikih di Mekah, Ibnu Abbas ini. Ya, kalau Ibnu Umar di Madinah. Itu. Haitsu waffaqahu Allahu ta'ala lihirsi. Ya, di mana? Ya. Jadi tadi Nabi doakan dia, Ibnu Abbas. Nah, bagaimana caranya Allah mengabulkan doa Nabi tadi? Waffaqahullah. Allah berikan taufik kepada dia lil hirsi, untuk semangat, alal ilmi, untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi dengan doa tadi Allah berikan Ibnu Abbas ini semangat. Ibnu Abbas menjadi orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Wal jidd, yang dan berjihad, bersungguh-sungguh fi talabihi, dalam menuntutnya. Itu Ibnu Abbas. Wasabri ala talaqihi, dan sabar dalam mencarinya, ya. Menemui orang yang memiliki ilmu dan mengambil langsung darinya. Itu talaqi. Kita tahu Ibnu Abbas ini pernah menginap di rumah salah seorang sahabat yang juga ahli tafsir, ahli Al-Quran. Yaitu siapa? Siapa kemarin? Pencatat wahyu Nabi SAW, Zaid bin Thabit. Ya. Beliau ingin mengambil ilmu dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ketika datang ke rumahnya Zaid, masih tutup. Lihat ini adab beliau. Beliau tidak mengetuk-ngetuk, ya. Tidak salam, tidak mengetuk. Beliau tunggu, tidur di situ. Tunggu sampai Zaid bin Thabit keluar. Dan Zaid bin Thabit tidak tahu kalau ada orang di rumah, di depan rumah, makanya dia tidak keluar-keluar. Nanti ketika beliau mau keluar karena ada keperluan, kaget ada Ibnu Abbas di depan. Ya, Zaid bin Thabit ini sahabat senior. Kata para ulama, beliau ini yang mendengar, yang hadir langsung ketika pentashihan Al-Quran terakhir malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Maka beliau punya riwayat seluruh Al-Quran yang paling terakhir. Senior. Ketika Zaid bin Thabit melihat Ibnu Abbas, apa kata beliau? Ya, mengapa engkau tidak suruh orang saja ke sini agar aku datang menemuimu? Kalau kamu mau belajar, gitu. Lihat, beliau memuliakan Ibnu Abbas. Ya. Meskipun masih sahabat muda, tapi ini adalah sepupunya Nabi. Ya. Ya. Tapi Ibnu Abbas bilang apa? Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Lihat itu. Sabar untuk mendapatkan wawadlihi, dan itu mengerahkan seluruh tenaga. Fanala bidzalika, maka fanala, beliau mendapatkan bidzalika, dengan hal tersebut, dengan hirs beliau dalam menuntut ilmu, kesungguhan beliau dalam mendapatkannya, itu beliau mendapatkan apa? Makanan alian, tempat yang tinggi. Ya, sampai fanala bidzalika makanan alian. Maka Ibnu Abbas mendapatkan dengan hal tadi, ya, kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu, tempat yang tinggi. Hatta sampai-sampai karena pernah, dan atau biasanya, di sini karena bisa bermakna istimror, biasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yad'uhu, memanggil Ibnu Abbas ila majalisihi, kepada majelisnya, kepada perkumpulan
Umar bin Khattab, ya, ketika beliau jadi khalifah, ya. Wa ya'khudhu biqaulihi, dan mengambil pendapatnya Ibnu Abbas. Lihat itu, ya. Ibnu Abbas ini masih muda. Berarti kalau Umar jadi khalifah dia kira-kira berapa tahun? Nabi meninggal tadi kan kira-kira Ibnu Abbas berapa tahun? 13. Kemudian setelah Nabi Abu Bakar cuma 2 tahun. Berarti 15. Nah, ketika Umar jadi khalifah, Ibnu Abbas ini baru 15 tahun kurang lebih. Nah, 15 tahun ke atas. Ketika Umar di majelisnya rapat, ya, atau musyawarah permasalahan apa, dipanggil Ibnu Abbas. Wa ya'khudhu biqaulihi, dan mengambil pendapatnya Ibnu Abbas. Lihat khalifah yang Masya Allah, ya. Faqala al-muhajirun, maka orang-orang muhajirun berkata, orang-orang muhajirun ya protes dong. Kok cuma Ibnu Abbas yang dipanggil? Mereka mengatakan kepada Umar, Allah, tidakkah engkau tad'uwa, engkau memanggil anak-anak kami juga? Kok cuma Ibnu Abbas yang dipanggil? Kama tad'uwa Ibnu Abbas, sebagaimana engkau memanggil Ibnu Abbas. Nah, ya lihat dulu dong, apa anak-anak kalian sama enggak seperti Ibnu Abbas ilmunya? Faqala lahum, maka Umar berkata kepada para sahabat muhajirun ini, ya. Zakum, inilah kalian, ya. Ini nongo nih begitu dong. Zakum, inilah kalian. Fata, Ibnu Abbas itu adalah fata, pemuda al-kuhul, pemuda yang kuhul itu artinya sebenarnya sepuh, senior begitu. Dia itu seniornya para pemuda begitulah, ya. Pemuda tapi dia senior ilmu, nggak bisa samakan dengan anak-anak kalian begitu. Lisanun saul, dia punya lisanun suul, dia punya lisan yang suka bertanya, ya. Wa qalbun uqul, dan hati yang penuh dengan akal. Ya, jadi akal itu tempatnya di hati, ya, bukan di otak. Itu Ibnu Abbas, kata Ibnu Umar. Nggak seperti dengan sama dengan putra-putra kalian, tingkatnya lebih tinggi lagi Ibnu Abbas ini. Nah, setelah tadi mendengar protesnya sebagian sahabat al-muhajirun, maka thumma da'ahum, maka suatu hari da'ahum, Umar memanggil mereka dzata yaumin, pada suatu hari. Jadi Umar ingin membuktikan kata-katanya bahwa Ibnu Abbas ini orang yang lebih faqih, yang kefakihannya mungkin di atas kita, ya, di atas anak-anak orang-orang al-muhajirun ini. Kemudian fa'adkhalahu, maka Umar memasukkan Ibnu Abbas. Setelah memanggil orang-orang muhajirun tadi, fa'adkhalahu ma'hum, ya, dimasukkan Ibnu Abbas bersama mereka. Liyuriyahum, untuk memperlihatkan kepada mereka, minhu, dari Ibnu Abbas ini, ma ra'ahu, ya, ma ra'ahu, apa yang dilihat oleh Umar. Jadi Umar ingin, nih loh, yang saya lihat dari Ibnu Abbas itu ini, saya akan perlihatkan kepada kalian juga, begitu. Faqala Umar, maka Umar berkata, ma taquluna, apa pendapat kalian, kepada orang-orang muhajirun tadi, fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, maksudnya apa penafsiran kalian begitu, tentang firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan wal fath, dan kemenangan, ya, surat An-Nasr ayat 1. Hatta khatamas surata, sampai selesai suratnya. Jadi Umar baca semua sampai selesai surat itu. Apa pendapat kalian tentang surat ini? Apa tafsirnya menurut kalian? Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka, umirna, kami diperintahkan, an nahmadallah, untuk kami memuji Allah, an nahmadallaha wa nastaghfirahu, dan kami memohon ampun kepadanya. Idza, apabila futiha alaina, apabila telah diberikan kemenangan atas kami. Nah, itu penafsiran mereka. Ya gampang kan? Itu gampang, ya. Memang disebutkan di situ, ya. Wasakata ba'duhum, yang sebagian yang lain diam, enggak memberikan penafsiran, enggak memberikan pandangan. Faqala Umar li Ibnu Abbas, maka setelah itu Umar berkata kepada Ibnu Abbas, akadzalika taqul, apakah seperti itu ya menurut kamu? Apakah seperti itu pendapatmu?
Apakah seperti itu yang kau katakan? Ya, seperti penafsiran mereka. Qala, berkata Ibnu Abbas, la, tidak, bukan. Bukan begitu penafsiran ayat tadi. Qala, maka Umar mengatakan, fama taqul, apa pendapatmu kalau begitu? Ya. Kalau begitu apa menurutmu apa? Qala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, huwa, ayat ini berbicara tentang ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menyadari itu, cuma Ibnu Abbas yang menyadari hal tersebut. Bahwasanya ayat ini menunjukkan telah dekatnya ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Ini namanya, kalau dalam ilmu tafsir ya, dikenal oleh para ulama namanya tafsiru bil isyarah. Ya. Kemarin kita sudah belajar tafsir bil ma'thur, ya, bil ra'i. Ada tafsir bil isyarah. Itu penafsiran yang paling sulit. Ya, yang sulit penafsiran seperti ini, yang tidak dipahami kecuali orang yang faqih. Ibnu Abbas yang memahami ini. Tafsir dengan isyarat, ya. Ya, itu adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. A'lamahullah, yang Allah beritahukan kepada Rasulullah, lahu, bagi kepadanya, kepada Rasulullah, ya. Idza jaa, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Ya. Wal fathu, yang dimaksud dengan fathu di situ di ayat tadi al fathul Makkah, fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, ya. Jadi kan tadi idza jaa nasrullahi wal fathu. Ya, al fathu di situ maksudnya pembukaan kota Makkah, pembebasan kota Makkah. Fadzalika, maka hal itu, masih perkataan Ibnu Abbas ini, alamatun, merupakan tanda, alamatu ajalika, tanda sudah dekatnya ajalmu. Ya, fasabbi, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan bermohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha pengampun. Itu kata Ibnu Abbas. Jadi dia punya tafsir yang lain. Sebenarnya tidak salah juga sih yang apa yang dikatakan oleh tafsirnya para sahabat Muhajirun tadi, ya. Kalau diberikan kemenangan, ya, maka bertasbihlah dan mohon ampunlah kepada Allah. Ya, itu kan kata mereka. Kami diperintahkan untuk memuji Allah dan mohon ampun kalau kami diberikan kemenangan, itu kata mereka. Ya, tapi Ibnu Abbas mengatakan tidak. Ya, yang maksud dengan al-fathu dalam ayat tadi adalah pembebasan kota Mekah, dan ini adalah berita dari Allah bahwasanya ajalnya Nabi sudah dekat, seperti itu. Qala Umar, maka Umar berkata, ya, setelah mendengarkan penafsiran Ibnu Abbas tadi, ma'a'lamu minha illa ma ta'lam. Tidaklah aku mengetahui tentang ayat ini kecuali sebagaimana apa yang engkau ketahui, begitu kata Umar. Jadi dibenarkan oleh Umar radhiyallahu anhu penafsiran Ibnu Abbas ini. Ini Umar membuktikan kepada para hadirin yang hadir saat itu bahwa Ibnu Abbas ini, ya, tentang kefakihan Ibnu Abbas dalam mentafsirkan Al-Quran. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud memuji Ibnu Abbas, ya, la ni'mat turjumanul Qur'ani Ibnu Abbas, sebaik-baiknya turjuman, ya, penterjemah atau penafsir. Turjuman di sini bukan penterjemah dari bahasa Arab ke bahasa lain, bukan. Karena Ibnu Abbas juga orang Arab, maksudnya penafsir, ya. Kemarin kan terjemah dengan tafsir sama kan? DP makna lughah, coba lihat. Ingat enggak kemarin? Makna lughah dari apa? Terjemah apa? Tarjamatun, penterjemah Al-Qur'an itu. At-tarjamatul lughatan, lughatu al-ma'ani itu turja'u ilal bayan wal idah, ya. Itu bisa bermakna tafsir, ya. Kembali kepada penjelasan dan penerangan, gitu. Jadi sebaik-baiknya orang yang menjelaskan Al-Quran siapa? Ibnu Abbas. Lihat, padahal Ibnu Mas'ud ahli tafsir lagi, tapi lihat bagaimana para sahabat ini memuji, ya, sahabat yang lain yang meskipun masih muda dipuji karena mereka memiliki ilmu. Para sahabat orang-orang yang hati mereka sungguh baik, ya, bersih dari dengki, hasad. Tidak ada rasa dengki dan hasad kepada mereka.
Mereka menempatkan orang itu sesuai dengan kedudukannya. Kalau ada orang punya keutamaan, mereka akui, mereka puji. Tidak ada rasa hasad dan kinda. Lihat, Ibnu Mas'ud kemarin sudah kita baca bagaimana ilmu beliau terhadap tafsir tinggi. Tapi ini lihat, beliau memuji sebaik-baik yang menjelaskan Al-Quran itu Ibnu Abbas. Masya Allah. Makanya Ibnu Mas'ud pernah mengungkapkan para sahabat itu abaru hadhil ummati quluban. Orang-orang yang paling baik hatinya dari umat ini. Dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat. Sebaik-baik yang menjelaskan Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Kata Ibnu Mas'ud, lau adraka asnanana, seandainya apabila adraka dia mendapati, Ibnu Abbas mendapati asnanana umur-umur kita ini, ya. Maksud Ibnu Mas'ud maksudnya apa? Kalau kan waktu itu Ibnu Abbas masih kecil kan? Kalau dia itu bisa hidup sampai seumur dengan kita ini, ya, dia bisa umurnya bisa sampai sama dengan kita, ma'asyarahu minna ahadan, tidak ada dari kita pun yang bisa menyaingi dia. Nah, Ibnu Abbas masih muda, itu ilmunya sudah begitu. Kata Ibnu Mas'ud, seandainya dia ini tumbuh dewasa dan dia bisa seperti umur kita ini sekarang ini, nggak ada yang bisa menyamai dia dari sisi ilmu. Maksudnya, apa maksudnya tadi? Maka nadhiran lahu, tidak ada saingan baginya. Itu. Dia masih kecil aja sudah seperti itu. Kalau dia bisa tumbuh seperti sampai umur kita ini, tidak ada yang kata Ibnu Mas'ud yang bisa, ya, maka nadhiran lahu, tidak ada yang semisal dengan dia. Nadhir itu yang semisal, ya. Tidak ada yang bisa menyaingi ilmu Ibnu Abbas, ya. Hadza ma'ana Ibnu Abbas, ini sudah bukan perkataan Ibnu Mas'ud, ya, koma, sampai di koma tadi Ibnu Mas'ud. Ini kata Syekh Utsaimin. Padahal Ibnu Abbas itu asya hidup ba'dahu, setelah itu sitta wa salasina sana, berapa tahun? 36 tahun lagi. Berarti dia tumbuh, ya. Umurnya berarti dia mendapati umurnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kemarin meninggal umur berapa? Ibnu Mas'ud, ya. 70 lebih tahun Ibnu Mas'ud, ya, 73 lebih, ya, bid'un wasab'ina sana. Padahal Ibnu Abbas kata Syekh Utsaimin itu masih hidup 36 tahun lagi, ya, setelah perkataan tadi. Fama dhannuka, maka apa yang pendapatmu, bimaktasaba, dari apa yang dia dapatkan, ba'dahu minal ilmi, apa yang dia dapatkan setelah itu dari ilmunya. Itu kata Syekh Utsaimin, ya. Jadi masih panjang umurnya Ibnu Abbas. Jadi apa pendapatmu tentang apa yang dia dapatkan dari ilmu, ya, Ibnu Abbas ini. Berkata Ibnu Uban, waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lisailin, kepada orang yang bertanya, ya, sa'alahu, yang bertanya kepada Ibnu Umar an ayatin, tentang suatu ayat. Jadi Ibnu Umar ini sahabat juga yang berilmu, yang faqih juga, termasuk Abdullah yang 4 tadi. Ada orang bertanya tentang tafsir Al-Quran kepada Ibnu Umar. Lihat apa kata Ibnu Umar, intaliq ila Ibni Abbas, pergi sana bertanya kepada Ibnu Abbas, yaitu sahabat, ya. Padahal Ibnu Abbas ini umurnya nggak jauh-jauh, masih muda. Pergi bertanya kepada Ibnu Abbas. Fas'alhu, maka tanyalah kepada dia, ya, fas'alhu, maka bertanyalah kepada Ibnu Abbas. Fa innahu, karena sesungguhnya dia a'lamu, orang yang paling berilmu, man baqiya, ya. Orang yang paling berilmu, man baqiya bima unzila ala Muhammad, dari orang-orang yang tersisa, ya. Orang yang paling berilmu dari orang-orang yang tersisa, maksudnya sisa-sisa sahabat, ya.
terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masih hidup maksudnya. Sekarang ini yang orang yang paling berilmu terhadap Al-Quran, terhadap tafsir Al-Quran itu yang masih hidup sekarang ini itu Ibnu Abbas, kata Ibnu Umar. Pergi kepada dia. Itu. Subhanallah. Ya, makanya para tabi'in itu berlomba-lomba mengambil ilmu beliau. Wa qala Atha, berkata Atha bin Abi Rabah, ma ra'aitu, tidaklah aku melihat qattun, ya, tidaklah pernah aku melihat sama sekali akramu min majalisi, yang lebih mulia dari majelisnya Ibnu Abbas. Tidak ada majelis yang lebih mulia dari majelisnya Ibnu Abbas. Ya. Fiqhan, secara fikih, wa a'dhamu khasyat, dan yang paling besar rasa takutnya. Ya, khasyatan itu ya. Paling mulia ilmunya, paling besar rasa takutnya. Inna ashabal fiqhi indahu, sesungguhnya ini masih perkataan Atha ya. Sesungguhnya ashabu, para ahli-ahli fikih itu duduk di sisinya. Jadi ahli fikih duduk menuntut ilmu di hadapan Ibnu Abbas. Wa ashabul Qur'ani indahu, dan para ahli Quran duduk menuntut ilmu di sisi Ibnu Abbas. Ya, wa ashabus syi'ri indahu, dan para ahli syair ya duduk di sisi beliau menuntut ilmu. Jadi lengkap ini murid-muridnya Ibnu Abbas. Muridnya ini ahli fikih, ahli Al-Quran, ya, baik ahli qiraah maupun ahli tafsir, ada ahli syair, itu duduk menuntut ilmu dari Ibnu Abbas. Yusdiruhum, dia mengeluarkan bagi mereka, ya, kullahum, bagi mereka semua, min wadin wasiin, dari lembah yang luas. Artinya ini gambaran apa? Semacam kata-kata sanjungan lah begitu. Dia mengeluarkan dari ilmu, memberikan ilmu yang banyak kepada mereka. Seolah-olah diambil dari lembah yang luas. Dari min wadin wasi. Itu. Dicurahkan itu ilmunya kepada mereka semua, masyaallah. Ibnu Abbas. Wa qala Abu Wa'il, berkata Abu Wa'il, berarti apa? Abu Wa'il tabi'in. Khotobana, telah berkhutbah kepada kami Ibnu Abbas, berkhutbah. Wa huwa alal mausim, dan dia adalah al-mausim. Al-mausim itu dalam kurung ai walin, orang yang ditugasi atau mengurusi suatu urusan alal mausimil hajj, pada waktu haji, ya. Jadi mengurusi urusan haji begitu. Jadi para sahabat dulu walaupun bentuknya sederhana, jadi khalifah kasih urusan. Jadi antum yang urus nanti haji, ya. Antum yang urus nanti ini begitu. Jadi Ibnu Abbas pernah diserahkan untuk mengurusi haji, ya. Pada saat pada masa Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkhutbah. Ibnu Abbas ini berkhutbah. Faftataha, maka Ibnu Abbas membuka khutbahnya dengan surat An-Nur, surat An-Nur. Faja'ala yaqra'u wa yufassiru, maka dia membacanya dan mentafsirnya. Jadi surat An-Nur itu dijadikan bahan khutbah, dibaca, kemudian ditafsir. Begitu. Subhanallah. Faja'altu aqul, maka aku mengatakan, jadilah aku mengatakan, ma ra'aitu, tidak pernah aku melihat, wala sami'tu, dan tidak pernah aku mendengar, kalama rajulin mislahu, perkataan seorang laki-laki seperti itu. Perkataan seseorang seperti itu. Tak pernah aku lihat dan aku dengar perkataan seperti itu. Subhanallah, bagaimana tafsirnya ya? Sayangnya enggak direkam. Walau sami'athu, seandainya, kata Abu Wa'il, mendengar perkataan tersebut orang Faris, Persia, warum, orang-orang Romawi, watur, orang-orang Turki, la aslamat, sungguh mereka akan masuk Islam. Subhanallah. Bagaimana itu beliau perkataan itu? Membaca surat An-Nur kemudian ditafsir. Ya. Ini kehebatan Ibnu Abbas dalam mentafsirkan. Wallahu, menjadikan wali Ibnu Abbas itu Utsman. Utsman menjadikan dia tadi
mengurus urusan haji pada musim haji pada tahun 35 ya, tahun 35 Hijriah. Khamsin wa thalasin. Wa wallahu, kemudian setelah itu ya, setelah Utsman tentu meninggal, kemudian Ali menjadi khalifah. Ali mengangkat dia alal Basra, menjadi apa? Wali di Basra, menjadi pemimpin di kota Basra. Wali kota lah begitu. Ya, diangkat oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Falamma qutila, maka ketika qutila Ali itu dibunuh, ya. Madho, dia pergi, ya, ilal Hijaz. Jadi ketika Ali meninggal radhiyallahu anhu, maka Ibnu Abbas pergi ke Hijaz. Hijaz itu daerah Mekah dan sekitarnya, itu Hijaz namanya. Fa aqama fi Makkah, maka dia tinggal di Makkah. Makanya Ibnu Abbas itu mengajarnya di Mekah, madrasahnya di Mekah, ya. Tsumma kharaja minha, kemudian beliau keluar dari Mekah dan pergi ke Thaif. Famata fiha, maka beliau meninggal di Thaif pada tahun berapa? 68 ya, Hijriah. An ihda wa sab'ina sana, dengan umur berapa? 71 tahun. Nah, hampir sama dengan Ibnu Mas'ud di umur, ya. Ibnu Mas'ud tadi apa? 70 tahun lebih. Ya. Lebihnya antara 3 sampai 9. Kalau Ibnu Abbas 71 tahun umurnya ketika meninggal radhiyallahu anhum. Nah, ini potret ya para sahabat. Kita membaca sejarah hidup sahabat ini, kita ambil ibrah ya. Bagaimana mereka itu hirs terhadap ilmu, menuntut ilmu ya, itu para sahabat. Tidak ada kesibukan mereka yang lain ada. Ya, mereka mencari nafkah, tapi sekedarnya. Setelah itu mereka isi dengan menuntut ilmu, belajar ya. Sehingga mereka menjadi ulama ya. Para sahabat. Nah, selesai. Ini 3 orang yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Ya, semoga kita bisa mengambil ibrah dari kehidupan mereka. Ini cuma ringkas di sini. Kalau ingin kita baca lengkap, silakan baca sirah para sahabat. Naam. Insyaallah pertemuan yang akan datang al-mustahiruna bitafsiri minat tabi'in. Ya, ahli tafsir yang populer sebagai ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Nah, ini tidak lepas juga mereka ini adalah muridnya Ibnu Abbas ya, murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Nah, akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.